Perkenalkan saya Charles Tanoi sebagai tokoh pemuda di Provinsi Papua, juga sebagai anggota pengurus sekretaris umum dari Presidium Putra Putri Pejuang Pera, juga sebagai ketua umum Forum Bela Negara Provinsi Papua, juga sebagai sekretaris umum Badan Musyawarah Kepala-Kepala Suku Raja 7 wilayah adat di Tanah Papua, juga sebagai sekretaris umum dari Forum Adat Pembela NKRI se-Tanah Papua, sesuai dengan penunjukan Menko Polhukam kepada Laksda Antongan Simatupang sebagai PJ Gubernur Provinsi Papua. Maka dengan ini kami memberikan dukungan penuh kepada beliau, sebab Laksda Antongan Simatupang merupakan dan kami anggap sebagai seorang yang mempunyai karir militer cemerlang dan juga seorang yang bisa menjaga netralitas di dalam mempersiapkan pemilu tahun 2024. Menurut saya, sebagai pejabat gubernur dianggap baik sekali dan mempunyai latar belakang militer dan kemampuan strategisnya. Dan sudah terbukti bahwa Laksda Antongan Simatupang mempunyai jejak luar biasa di dalam karir militernya dan dianggap memiliki kemampuan untuk memahami kompleksitas persoalan dan masalah yang ada di Tanah Papua, sehingga bisa dapat mempersiapkan pemilu ini berjalan dengan baik. Karena ada alasan kenapa pemilu ini harus dipersiapkan dengan baik, kenapa Papua harus dipersiapkan dengan baik. Sebab pada alasan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Itu yang terdapat di dalam Alkitab Amsal 19 itu. Dimaknai bagaimana itu? Supaya jangan kita memaksakan kehendak atau membawa kepentingan jabatan atau kepentingan suku, kepentingan politik, kepentingan agama. Hal seperti ini yang saat ini terjadi. Jadi jangan sampai kita semua salah langkah dan jatuh lagi ke terhuyung-huyung. Kita tahu bahwa Papua hari-hari ini tidak baik-baik saja. Papua sedang tidak baik-baik saja, sehingga kita perlukan figur yang netral. Kita perlu seorang tokoh militer atau tokoh pertahanan, di mana saja ketika ada daerah atau wilayah yang ada konflik atau ada di dalam persoalan, itu diperlukan panglima perang untuk menetralisir. Di mana saja itu sudah merupakan aturan umum bagi negara. Bagaimana dengan Pangdam dan Kapolda? Kan mereka ada, mungkin ada pertanyaan demikian. Biarkanlah mereka bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, wilayah kerja bermasalah saat ini bukan ada pada pertahanan dan keamanan, tapi wilayah kerja saat ini berada pada eksekutif, juga legislatif, juga yudikatif yang ada di Tanah Papua. Jadi ini persoalan yang terjadi dan saat ini Papua tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Papua tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi saat ini? Ada banyak persoalan. Yang pertama adalah pilot susi air yang sampai hari ini kita tidak tahu ada di mana. Kemudian dana otsus 1.000 triliun yang dipercayakan dikelola oleh pemerintah. Rakyat tidak kunjung sejahtera, tidak tepat sasaran. Juga pemakaian anggaran belanja daerah yang tak efektif dengan baik. Anggaran belanja ini sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Ada rekam digitalnya, kita bisa menonton itu. Kemudian ada pengibaran bendera bintang Kejora di kantor gubernur.
di tahun yang sudah lalu. Ini sungguh melanggar etika negara, etika berbangsa. Ini kan membahayakan hal-hal seperti begini. Ini persoalan serius. Di mana pejabat saat itu sehingga dengan mudahnya bintang Kejora harus berkibar di istana negara nomor 2 di Republik ini, di kantor gubernur Provinsi Papua. Perlu diingat bahwa separatis OPM itu juga masalah sampai saat ini di Papua. Perlu diingat bahwa sumber utama kegagalan kesejahteraan bagi orang Papua karena masih hidup susah sampai saat ini karena kita tidak bisa dipercaya total dari pemerintah pusat karena kegiatan atau tindakan atau ada separatis OPM dalam diri kita. Juga ada di mana-mana. Yang berikut juga Bapak Lukas NMB dalam kasus persidangan sampai saat ini. Ini akan membias ke mana-mana. Siapa yang akan kena? Pejabat siapa yang kena? Siapa yang terindikasi? Ini akan membias. Seperti ya Bapak Lukas NMB dan yang lainnya. Provinsi Papua sebagai barometer pembangunan yang harus menjadi contoh bagi semua provinsi lain. Kalau provinsi ini tidak aman, tidak berjalan dengan baik untuk menuju kepada pemilihan umum, ini akan menjadi masalah bagi Papua dan akan membias kepada provinsi-provinsi lainnya. Juga yang perlu kita ketahui juga, partai politik sebagai pemegang saham kepentingan pejabat politik, uang rakyat banyak terpakai oleh pejabat partai politik, kader partai dalam bentuk proyek dan sebagainya. Ini yang membuat rakyat tidak sejahtera. Ini persoalan yang terjadi di Papua, banyak persoalan. Jadi menunjuk Laksa Jenderal Angkatan Laut Antongan Simatupang oleh Menko Polhukam adalah keputusan yang tepat dan sangat strategis. Papua hari ini memerlukan sosok Laksa Antongan Simatupang sebagai gubernur untuk menjaga stabilitas keamanan negara di Papua. Saya harap Bapak Presiden melalui Mendagri dan juga Menko Polhukam untuk segera melantik beliau, Laksa Antongan Simatupang, sebagai PJ Gubernur Papua. Mengenai aspirasi masyarakat terkait PJ Gubernur Papua harus asli Papua, saya menilai hal itu tidak perlu. Kenapa? Sebab lebih baik mereka mempersiapkan diri untuk menjadi gubernur definitif. Tidak perlu masuk ke dalam wilayah persiapan ini. Ini wilayah netral. Tidak boleh ada kelompok, golongan, atau kepentingan apapun ada dalam 10 bulan ini. Yang ada di sini harus betul-betul orang netral. Dan orang netral itu wajib dari militer. Permohonan dan dukungan kami juga perlu mendapat pertimbangan yang serius dari pemerintah pusat sehingga perlu melantik beliau. Terima kasih untuk Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD yang sudah bijaksana dan membanggakan kami untuk menunjuk Laksa Antongan Simatupang sebagai PJ Gubernur Papua. Tentunya ketokohan Bapak Mahfud sebagai sesepuh panutan negarawan saat ini memilih dan memberikan orang terbaiknya untuk dapat berkarya 10 bulan untuk mempersiapkan Papua yang lebih baik. Bukan berarti figur yang lain tidak baik. Figur yang lain baik. Tetapi tentunya apa yang sudah ditunjuk oleh Menko Polhukam sudah melalui proses yang cerdas dan bijaksana, sehingga wajib hukumnya untuk diikuti oleh semua pihak. Jauhkan perbedaan kita sekarang, dapatkan barisan, satukan langkah yang serasi, persiapan yang baik, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru supaya jangan kita salah langkah. Kita maju mempersiapkan Provinsi Papua yang lebih baik supaya rakyatnya bisa sejahtera, aman, tentram, dan terus membangun di tanah Papua. Cinta Indonesia, mengasihi sesama, hormat orang tua,